diamankan oleh Geekslit untuk Janna Cutie. Karena siapapun assassin yang diamankan oleh Geekslit, mereka harus tahu ancaman dari presensinya seorang Hilda. Kayaknya Akai paling wise ya. Untuk sekarang Akai, Martis, atau tank-tank lainnya. Iya, kalau mau ngomongin masalah untuk secure objektif seperti Turtle, ya kan? Untuk mencoba untuk nge-kontes ke arah retributionnya, ini Akai mungkin jadi pilihan yang bisa diamankan oleh Janna Cutie. Karena kalau dipaksa assassin, ini bakal bahaya banget untuk early-nya. Memang Grok bisa clear cepat bareng sama Yves. Tapi untuk memukul mundur Hilda itu bukan hal yang mudah pastinya di awal. Atau Barats. Tapi, Kadita. Grok jungle, oke. Grok jungle. Dan Kadita untuk Baloyski. Ya ini pilihan yang cukup oke. Dan harus hati-hati aja, lebih respect terhadap positioning dari Hilda. Mungkin itu bisa jadi solusi karena Grok sendiri tuh udah cukup kuat. Berada di jungle, nggak gampang untuk dirusuh. Tapi pattern jungle-nya itu agak lama ya nanti. Dan itu harus diperhatikan. Oke, dan kita sudah melihat tentunya draft dari kedua belah tim. Yang dimana RRQ mereka lebih memainkan untuk dari segi assassin ya. Sementara dari Geekslit masih percaya dengan adanya Grok jungler di tangan Janna Cutie. Sustain versus dengan mungkin damage di area early-nya untuk tim RRQ. So, kita akan melihat apakah game pertama atau mungkin aku bisa bilang rematch antara dari tim RRQ dan juga Geekslit ini masih bisa dipegang penuh oleh Geek atau sang raja yang mereka sudah belajar dari kesalahan di leg yang pertama. So, MPL Arena, mari kita kasih semangat untuk kedua belah tim. Game pertama, Geekslit. Aku bisa bilang mereka sebenarnya untuk ngincer ke arah backline mereka punya. Untuk nge-burst juga di awal dengan adanya posisi dari Aboy dan juga Janna Cutie ini bisa. Iya dan sebenarnya dengan adanya jungle Grok yang susah dirusuh. Mungkin agresifnya hanya dari Finn aja. Oke. Karena memang dia ngebawa Hilda harus bermain lebih aktif di area rumputnya untuk bisa dapetin dari pasifnya juga. Dan kalau kita ngelihat dari Albert di sini bakal berfokus dari kedua jungler harusnya untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Betul. Karena memang main Hilda tuh harus begini dan sakit banget blockingan damage-nya. Tapi mulai masuk kali ini dan bakal shadow kill-nya dari seorang Albert. First blood di tangan seorang Albert. Di 1 menit yang pertama, ini karena Finn udah memberikan poke damage terlebih dahulu. Sehingga Baloy tadi yang udah kelihatan langsung di follow up oleh Albert. Betul dan gak berhenti sampai di sana bahkan. Bener banget ini Finn. Bener-bener ngasih pressure yang luar biasa Lim. Tapi Kadera di area bawah masih bisa untuk ditumbangkan. Albert dengan 2 poin kill di awal Lim. Oke, turtle-nya di mirror pun gak masalah sebenarnya. Karena memang Finn bakal bisa ngedelay. Posisinya memang dari Albert retribution tadi dipakai. Oke buat dapetin kill dan itu works banget. Sementara kita lihat di turtle-nya bakal di-delay habis. Seandainya nggak dapet pun nggak masalah. Dia udah menang gold. Tapi kali ini Albert sudah mulai datang. Luke sudah mulai mengusir kalian dengan 1 buah Black Dragon Form. Tapi Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan turtle slain by Geek. Tapi bakal dipaksa team fight-nya. Finn terlalu depan. Tidak ada backup. Tidak ada cover dari tim RRQ. Sementara akan ditukarkan kali ini dengan adanya 1 point kill kah dari RRQ? Tidak, karena Clay akan mencoba untuk memukul mundur. Sementara pemain-pemain dari Geekslit mereka udah mulai mengerusuh ke area purple-nya. Namun dari Albert masih mampu untuk mendapatkan purple buff. Masih punya retribution. Di kontes turtle tadi memang belum ready retribution dari Albert. Sehingga ya kita tahu Grok dia punya retribution karena posisinya jungle bisa di-secure lagi. Dan mungkin memang terlalu lama untuk mendelay pergerakan dari Geekslit-nya. Dan akhirnya menjadi ada 2 korban. Tapi tentang rotasi ke arah gold lane ini bisa banget didominasi oleh teman-teman RRQ. Karena dia membawa assassin di jungle-nya. Sementara kalau untuk Geekslit, ketika mereka mau coba rotasi, mereka harus bawa seperti kayak 3-man gang ataupun bahkan 4-man gang. Baru bisa dapetin hasil yang harusnya maksimal. Oke, sementara kali ini kita akan melihat Kadera yang sempat di pressure di awalnya harus di cover oleh Baloyski. Dan kita tahu Baloy nggak ngebawa hero yang benar-benar pure tank untuk nge-cover di area depan. Dia lebih ke arah hero yang bisa menculik ke arah satu pemain dari tim RRQ. Tapi Janna Cutie, wall charge connect kali ini dan Petrify. Connect ke arah seorang Finn tumbang. Dan Kadera
berhasil untuk menahan Skylar dengan satu buah Rainers apati. Mid lane. Sementara di area midnya akan coba di pressure dari Aboy. Bakal coba dipukul mundur dan Aboy masih bisa bertahan. Tapi apakah Clay akan langsung masuk? Itu dia. Sementara dari Clay kali ini sudah mengcopy ke arah satu buah wild charge dan Janna Cutie yang akan menahan posisi dari Clay dan akan menjadi pertukaran. Selamat. Tapi Clay masih bisa survive. Dan bahkan Janna Cutie bersama dengan Baloy tidak mampu untuk menumbangkan. Tapi kali ini malah dibalikin keadaannya. Finn memberikan backup. Tapi Skylar di posisi yang gak aman harus berhati-hati. Coveran dari pemain-pemain Araki cukup jauh. Dan Kak Dera tentunya mencoba untuk menghindar dengan adanya poke damage. Dengan satu buah Nibiru Passion, Kak Dera masih bisa memukul Skylar kembali ke area bawah. Bahkan di Turtle ini bakal jadi fight yang besar banget. Janna Cutie-nya di poke habis. Bahkan Turtle-nya di setup oleh RRQ. Yang dia pakai jungle assassin, dia nggak bisa megang lama. Tapi ingat ada Luke kali ini. Satu buah Black Dragon Form Banana di posisi yang tidak baik-baik saja. Tapi masih punya satu buah flicker untuk mundur. Clay yang akan menjadi incaran. Masih punya wall charge kali ini. Tapi Finn tidak terhentikan di area depan. Dan Janna Cutie harus tumbang. Dan dia tidak berhasil untuk mendapatkan turtle-nya. Dan bahkan 3 pemain dari Geeksled ditumbangkan di area rivernya. Wow, dengan battle retribution yang dibenarkan oleh RRQ. Dan sebenarnya memang agak memaksa ya tadi Geeksled-nya masuk di posisi yang kurang pas. Dan talent prediction 5 suara ya. Iya, 5 suara untuk RRQ karena dari early sebenarnya mereka punya damage dan punya potensi di mana mereka ngebawa Finn. Tapi kali ini Geeksled yang masih memiliki suara dari Profesor KB dan Luke bakal coba dipukul mundur tapi Shadow Kill dibagi ke arah minion, namun Albert masih bisa untuk menumbangkan Luke dan bahkan Banana yang akan mendapatkan chance di area atas. Masih ada quad Shadow yang nempel tadi. Dan bawahnya terus di pressure. RRQ tahu banget nih, di bagian atasnya udah enak. Jadi tinggal Albert pilih mau ke atas ataupun ke bawah, dia bisa dapetin kill. Dan dari Emblem, mid lane-nya mirip banget dan bahkan sama semua dari talent-nya. Dia ngambil full ke arah Magical Penetration dan juga movement speed. Ya, tapi ini seakan-akan membawa aku. Tapi Skylar lagi-lagi. Dan bahkan di-dive dengan ada satu buah Baloyski yang mencoba untuk menahan di area depan dengan satu buah raw wave-nya. Namun Finn masih cukup tanky. Lihat Janna Cutie dipukul mundur. Benar-benar diharas dari area early kali ini. Sementara Baloyski bakal coba untuk mengejutkan Finn. Namun tidak ada raw wave, hanya ada Ocean Aditi dan bahkan Kadera. Ini pelan-pelan udah mulai sakit juga dari seorang Kadera. Konsil? Dan Konsil sudah mulai dibuka. Namun Baloyski sudah melihat ada pergerakan dari Banana dan juga Skylar. Go away sudah mulai dibuka. Luke bakal coba untuk mengejar karena 2 pemain terkena stun dari RRQ kali ini. Dan bahkan Banana akan terculik di tangan seorang Baloyski. Masih mau lebih kah dari Geeksled kali ini. Sementara Albert mulai datang bersama dengan Clay. Namun Baloyski akan coba ditahan di area rerumputannya dan tumbang di tangan seorang Albert. Oke, menarik banget. Mungkin Ice Queen One dari Aboy inilah jawaban untuk bisa ngebalikin keadaannya Finn. Ya. Karena dengan efek slow yang begitu bahaya bisa dipok balik. Tapi masalahnya nggak aman untuk Kadera. Karena Aboy pun harus mundur. Kalau Aboynya maksain untuk nge-cover Kadera, kemungkinan Aboy bisa tumbang juga. Iya. Menarik memang ya. Dan intinya rotasi dari RRQ ini bertumpu kepada XP dan juga gold lane. Dari segi killnya mereka bisa dominasi. 10 berbanding 4. Ini gap yang lumayan jauh. Tapi bukan hanya kill, karena Turtle pun hanya 1 kali diberikan ke arah Geeksled. In-game equipment by Dunia Games, kita melihat di mana Clay bermain dengan Enchanted Talisman untuk nutupin segi cooldown reduction dan sustain untuk mananya. Sementara berbeda dengan mid laner Geeksled, dia pakai Ice Queen One. Karena memang Hilda ini bisa dilawan dengan efek slow yang mematikan. Iya. Dengan Void Blast, Void Crystal, ditambah efek slow Ice Queen One, harusnya bisa. Tapi ingat, butuh 1 damage tambahan. Mungkin dari Beatrix yang paling enak. Iya, tapi ya itu memang sebenarnya yang perlu dibawakan sama Aboy ya. Mungkin efek sisi untuk menahan si Finn ini. Karena masalahnya yang cukup menyarikan adalah Finn ini nggak berhenti dari awal ngasih pressure dan bahkan Janna Cutie sampai dipukul mundur. Dan siapapun yang lewat ke arah rerumputan, mereka nggak bisa asal sembarangan lewat dari Geeksled. Mereka harus cek. Dan tentunya Baloy, kali ini sudah mulai terlihat harusnya oleh Finn. Bakal coba untuk ngecek terlebih dahulu rumput di area midnya sementara Finn. Tapi menurut aku Finn juga harus hati-hati sih. Karena pemain-pemain dari Geeksled sepertinya udah mulai main grouping nih. Jadi kalau Finn terlalu jauh, nggak akan ada backup yang bisa diberikan oleh tim RRQ. Finn-nya mungkin masih bisa untuk ditumbangkan. Tapi Baloy menahan kali ini satu buah wave yang terbuka bebas. Ini aku bilang terlalu jauh dari seorang Finn. Menahan, namun apakah buying time itu
yang sudah dilakukan oleh seorang Finn tentunya akan ada trade yang didapatkan oleh RRQ karena posisi dari bawah tentunya masih ditahan oleh Skylar. Albert sudah mulai terlihat juga di area atas sehingga tadi Kadera dan juga Baloy mau nggak mau mereka harus pindah ke atas untuk melakukan clear minion terlebih dahulu. Ya dan untuk tumpuannya ada di arah mid lane. Ketika memang outernya bisa didapetin, entah RRQ ataupun Geekslide duluan yang dapetin, itu bisa ngedominasi dari segi zona mapnya. Bisa invasi ke arah purple buff, apalagi kalau misalkan Geekslide yang dapet ya, RRQ bakal kesulitan. Karena jungle-nya bertipe depends on buff banget. Purple buff itu sangat diperlukan. Tapi kayaknya memang pressure dari RRQ ini nggak berhenti sampai di sana, bahkan udah mulai di setup nih dari netral objektifnya itu Lord. Dan masalahnya sekarang kalau ngelihat Skylar yang memang masih sendirian di lini bawah ya, ini Geekslide mungkin punya chance untuk menculik ke arah sana Skylar. Namun Lord yang kali ini sudah mulai diinisiasi oleh tim RRQ dengan keunggulan 5,4k gold. Ini Geekslide, mereka harus mulai berhati-hati dan sudah mulai ngecek terlebih dahulu dari segi rumputannya ada siapa yang sedang bersembunyi, tidak menemukan siapa-siapa. Namun Janna Cutie sudah mulai terlihat oleh Finn dan juga Banana dan pemain-pemain dari tim RRQ mereka harus bersiap karena ini harusnya informasi didapatkan ketika mulai masuk looknya kali ini bakal coba untuk menahan Banana di area depannya. Namun Baloyski kali ini masih belum tumbangkan tapi Clay akan diculik oleh seorang Kadera. Bakal coba dipaksa tim fightnya, Kadera memang tumbang namun Baloyski bakal coba dikejarkan oleh seorang Albor namun di sisi depannya lihat Finn masih terlalu kuat. Luke bakal coba untuk membantu seorang Aboy dan Finn sepertinya akan tumbang. Dua pemain namun di sisi lain lihat dari seorang Albert mencoba untuk menahan Janna Cutie. Masih cukup tanky dari Janna dan Albert tersisa sendirian. Karena posisi dari pemain RRQ tadi terpisah. Ada satu yang di atas, masih ada satu yang di area mid. Oke. Ini dapetin kill yang mahal banget sebetulnya. Kalau kita lihat dari gold swingnya pun ini mulai bergerak lagi. Yang tadi didominasi sama RRQ mulai ditarik pelan-pelan. Dan Lordnya, ini bukan menjadi Lord yang mudah karena RRQ akan kontes. Masih bisa dikontes tapi apakah Albert siap kali ini? Sementara Luke mulai masuk dan bahkan Janna Cutie berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Dan bakal dipaksa tim fightnya kali ini oleh tim RRQ. Bakal coba dikejarkah? Janna Cutie masih bisa bertahan dan tim RRQ mereka pun tidak mau terlalu overcommit. Mereka bakal coba untuk langsung memotong saja di area atasnya yang dimana Lord sudah mulai berjalan. Oke, dari segi goldnya udah mulai ditarik lebih jauh lagi. Mulai diambil dan walaupun memang Geeknya dapetin Lord, ternyata pressure dari RRQ tetap hadir loh. Mereka siap untuk motong Lordnya, walaupun nggak boleh greedy ya. Karena dengan udah jadi item dan setiap team fight ini bisa diungguli sama Geekslide dengan hero-heronya. Dia punya Yuzong untuk nutup crowd di bagian depan. Dia punya dari Yves. Yves juga bisa bantu dengan reward manipulation dan burst damage ini cukup. Karena roamernya adalah roamer tipikal punya damage. Iya, ini Baloy yang justru berbahaya ya. Meskipun kita tahu pemain-pemain dari tim RRQ, mungkin mereka akan kuat secara team fight-nya. Tapi kalau satu pemain gampang kecuali dengan burst damage yang dimiliki dari Raw 5 seorang Baloy, ini mungkin akan beda cerita. Apalagi Skylar-nya yang tumbang. Ini akan bisa dibalikin keadaannya oleh Geekslide. Sementara Lord yang harus ditahan kali ini di area atas sementara Aboy ngebuka satu buah reward manipulation dan Skylar terjebak begitu saja. Go away tidak akan mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Skylar dan Clay harus berjuang sendiri kali ini di area atas sementara Albert sudah mulai masuk dan Aboy terbagi dengan adik shadow kill dari seorang Albert. Unstoppable diamankan dan bahkan Finn berhasil untuk meneman Kadera. Dipaksa lagi tim fight akan di Clay membalas dengan satu buah wall charge dan Luke terjebak di tiga pemain kali ini. Terkena knockout namun ternyata Luke masih bisa untuk ditumbangkan namun ada trade yang terjadi dari Geekslide di mana Banana pun ditumbangkan. Oh, pertukarannya bagus untuk RRQ. Dia memang numbalin Skylar di awal yang mau nggak mau dia udah nggak bisa kabur tadi, langsung dijepit dari sisi kanan. Tapi ketika tumbang dari Skylar banyak short skill yang keluar dan itulah momen untuk RRQ membalikan keadaan. Dengan Albert yang punya item banyak dengan angka yang bagus, dia punya damage yang cukup. Dia bisa ngepok ke arah bukan hanya pok bahkan. Kita melihat Aboy yang kena shuriken sekali, kena shadow kill bahkan 2 target tadi yang hampir tumbang bersama dengan Baloy juga. Namun dengan Lord Advantage yang bisa didapatkan goldnya lumayan buat teman-teman Geekslide mengingat dia ada di posisi kalah serta XP-nya nih. Sharing XP ke semua teman-teman yang membuat levelnya kali ini mulai mengejar dan ya kita tahu dengan level yang sama perbedaan dari growth XP-nya dari growth damage-nya itu akan setara. Tapi lihat nih, Kadera udah mulai menyusul juga dari segi goldnya. Meskipun masih dipegang oleh 2 damage dealer utama dari tim RRQ. Yang kita lihat sekarang Finn masih memberikan pressure dan hilang begitu saja Baloy. Dengan damage yang dimiliki oleh seorang Albert.
Tadi aku pas lihat Finn getok sekali itu masih ada setengah darah. Tapi ketika Albert masuk, itu udah langsung hilang baloinya. Efek dari high and dry juga nih. Yang bikin damage-nya tadi masuk sakit banget karena baloinya sendiri di sana. Ya, dan 4.000 kali ini masih dipegang keunggulannya dari segi network untuk tim RRQ. Namun Geek, mereka punya chance yang besar kalau mereka mau coba untuk kontes. Masih ada Jana Cutie, Finn yang bakal mencari informasi terlebih dahulu. Tapi Dimakan. Finn-nya dimakan terlebih dahulu, pintar dari Geek Islet. Dan bahkan kali ini Luke mencoba untuk mengincar ke arah backline-nya Clay di posisi yang tidak aman tentunya. Namun Banana mencoba untuk masuk. Aboy. Dan Aboy bakal coba dipukul mundur kali ini. Sementara ada Shadow Kill yang terbagi dari seorang Albert. Clay mencoba untuk bertahan kali ini. Masih bisa ditahan dengan satu buah Void Crystal dari Aboy. Efek slow dari seorang Aboy di sini yang harus diperhatikan juga oleh tim RRQ karena ketika slownya kena, kemungkinan Kadera punya chance yang besar karena range-nya ini masih masuk dari Kadera. Dan itu nge-buying time sampai Baloyski-nya spawn. Kali ini konsil bahkan dari Baloyski. Oke, Baloy mencoba untuk mencuri ke arah seorang Banana. Rough Wave-nya berhasil dihindari. Namun Skylar di posisi yang aman dan bahkan dari Ganya Cutie mencoba untuk bertahan. Di cover oleh seorang Luke dan bahkan tumbang dua pemain kali ini. Skylar memang bebas, namun triple kill diamankan oleh seorang Kadera dan bahkan dari tim RRQ mereka masih bisa untuk buying time sedikit dengan mengambil Lord slain by Samsung Galaxy A Series. Timing Lordnya nggak pas banget. Langsung spawn dan Finn ya. Finn harus berhati-hati karena hanya tersisa Finn dan juga Albert sendirian. Sementara Luke, ini yang aku bilang. Lawannya dari seorang Banana itu adalah Luke. Luke pemain yang berani banget untuk masuk, berani untuk nge-cover. Dan dia juga salah satu pemain Arlott, jadi dia tahu gerak-gerik dari seorang Banana ketika Banana mau masuk. Dan ini udah terlihat Luke menjadi pemain yang bisa dapetin momentum juga untuk Geekslet. Betul. Walaupun memang tadi trade-nya terhadap Lord ya. Tapi tetap kalau dari fight-nya Geekslet unggul jauh loh. Triple kill dari Kadera. Betul, bahkan dari gold-nya pun sekarang mulai ditarik. Dan kita melihat nih, dari fight yang memang udah dirancang oleh teman-teman dari Geekslet sendiri. Coba all in ke arah Jana Kitty, damage-nya kurang, langsung pasti di counter. Sakit banget tuh Kadera. Ya, Scalar memang udah dapetin posisi free hit-nya. Tapi dengan udah tumbangnya dua pemain frontliner dari RRQ, itu bikin dia nggak bakal punya waktu yang cukup untuk menumbangkan teman-teman dari Geekslet. Tapi paling nggak sekarang masih bisa nge-defense lah dengan aman dari Geekslet juga. Tapi harus hati-hati ya, karena kalau kita lihat dari in-game equipment, di dunia games udah lumayan beda. Oke, tapi Baloy bakal menghindar tentunya dengan geperkan yang dibawakan oleh seorang Finn kali ini bakal ditahan. Skylar gak akan dikasih kesempatan untuk kabur. Tumpang dua pemain di area bawah. Pemain-pemain dari tim RRQ mereka sekarang udah mulai kehilangan tempo permainan. Geekslet perlahan tapi pasti mereka udah mulai bisa comeback di game yang pertama ini. Kalau RRQ kecolik terus, ini bakal bahaya terutama Skylar. Tentunya harus menjaga positioning tentunya. Kita ngeliat Aboy, satu kali reward manipulation aja itu Skylar udah gak bisa kemana-mana. Betul. Dan agak jauh memang tadi Melissa ya, dia tumbang di bagian depan dan Albert. Kadera kali ini yang bakal coba di cover begitu saja dengan satu buah shadow kill dari seorang Albert lagi-lagi. Dengan wild charge yang baik dari seorang Jana Kitty, mortal pecah dari seorang Albert dan bahkan kali ini Geekslet mencoba untuk kembalikan keadaannya. Luke mencoba bertahan dengan HP yang sedikit tapi Clay akan coba untuk mengejar Flicker maju ke arah depan dan bakal coba di cover oleh seorang Finn. Aboy pun tumbang. Dibalikan kembali keadaannya oleh tim RRQ. Geekslet masih tertahan. Padahal chance mereka untuk bisa mencoba mendapatkan objektif turret itu masih terbuka lebar. Kalau mereka tadi dapetin turret base di bawah, mereka harus udah mulai pindah ke area mid. Karena mereka tahu ini dari super minion yang bakalan muncul ketika memang turret base-nya pecah. Yep. Tapi mereka harus tahu turret mid ini belum hancur juga untuk bagian innernya. Benar, dan kita melihat juga pemilihan skill yang diambil oleh Clay itu bagus banget. Dan Finn-nya mau dimakan lagi. Finn kali ini apakah akan termakan? Baloyski hampir saja bisa mendapatkan momentum kembali untuk Finn. Dan sekarang aku rasa tim RRQ mereka harus udah mulai respect dengan damage yang sekarang bahkan udah gak usah ngomongin masalah gold. Karena masuk menit ke 18, ini semuanya dari pemain-pemainnya harusnya mereka udah memiliki item yang mereka butuhkan sedangkan untuk fight. Yep. Divine Glaive juga udah jadi untuk Clay. Damage dari Clay-nya udah boleh di respect juga sama Geekslet. Aboy juga. Aboy juga sama. Magical damage yang siap dari keduanya ini sama-sama kuat sisi magicnya. Walaupun memang tipenya DPS lah ya dari Yves, Aboy. Dan kalau Clay ini tipenya burst. Tapi jangan salah, real world manipulation yang dicuri sama Clay ini bisa menghasilkan impact yang dahsyat juga. Karena memang dari Kadera Beatrix yang gak punya escape skill yang bagus. Mau gak mau mungkin spell yang harus dibuang. Dan ketika memang udah gak ada spell, bukan cuman Clay yang ngincer lagi nantinya. Albert bisa,
Skylar bisa, bahkan Banana pun kalau memang mau ngeflank langsung nge-backstep ke belakang bisa. Dan itu yang harus jadi perhatian. Lord kali ini yang di setup, ini bakal menjadi Lord yang mahal banget. Karena dua-duanya sebenarnya kuat untuk megang di depan. Tapi apakah split push bisa menjadi solusi dari RRQ? Tapi yang menurut aku berbahaya dari Gixlet ini adalah dari Aboynya yang sudah mulai bisa untuk memegang kunci team fight-nya. Karena dengan satu buah reward manipulation, immobilize dari pemain-pemain tim RRQ ini akan membuat mereka terhenti langkahnya. Dipegangin kakinya. Dan apakah Lord yang sudah mulai diinisiasi oleh kedua belah tim kali ini, dengan situasi yang sekarang udah mulai 50-50 nih untuk dari segi gamenya sendiri. Banana masih mencoba untuk mencari momentum. Sementara pemain-pemain dari tim RRQ mereka harus berhati-hati dengan lini bawah yang dimana Super Minionnya udah mulai masuk. Wah, kelihatan. Sementara Jana Cutie bakal coba untuk menabrak ke arah serang Clay. Dan Clay hilang begitu saja di tangan seorang Kadera. Lu bakal coba untuk mengejar ke arah serang Banana. Finn juga hilang di area depannya. Dua pemain dari tim RRQ hilang di area Lordnya. Sementara Skylar mencoba masih untuk membackup. Namun Luke masih terlihat cukup tanky. Dan Albert sudah mulai terlihat dan Gixlet. Mereka berhasil untuk mendapatkan Lord Slane-nya. Dan apakah ini akan di straight push oleh tim Gixlet yang di mana? RRQ, mereka masih butuh waktu untuk pinnya bisa respawn. Dan ingat high ground masih bisa dipegang oleh Skylar. Tapi apakah Skylar dari posisinya masih bisa di cover oleh tim RRQ? Karena kalau sampai Skylar hilang, aku rasa ini udah game yang harusnya bisa dipegang oleh Gixlet. Dan tim RRQ. Dengan posisi Lord yang sudah mulai berjalan, Baloi pun udah mulai menggiring nih. Sementara satu buah reward manipulation dan bahkan ditarik lagi Banananya dengan satu buah wall charge. Dan kali ini Skylar di posisi belakang bakal coba diculik, masih ada go away. Kali ini Skylar tidak bisa bertahan, Baliski memang tumbang. Tapi Lordnya sudah mulai masuk kali ini, Luke mencoba untuk bertahan mengejar ke seorang Clay. Dan Albert mencoba untuk